La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Jamaah yang berbahagia, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Baik nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat dalam arti fisik kita yang sehat, badan kita yang sehat. Kita hari ini masih diberi tenaga, diberi pikiran, diberi kemauan, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita sebagai setiap muslim yang laki-laki dan sudah balik untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Jadi Jumatan ini memang harus berjamaah. Kalau sendiri namanya sholat zuhur, begitu. Juga pertama adalah nikmat batin spiritual. Kita masih diberi keimanan dan keislaman. Karena kita merasa sebagai muslim, sebagai mukmin, maka kita hari ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Ayyam, hari yang agung. Jadi malah jangan sebaliknya, malah dikeramatkan. Katanya kalau malam Jumat malam keramat, salah. Itu malah mengarah kepada khurafat. Jumat itu malah malam yang mulia, malam yang penuh berkah. Makanya kulo panjenengan disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, untuk banyak beribadah, terutama baca Quran di malam Jumat, karena Jumat itu malam yang mulia, hari yang mulia begitu. Jadi bukan hari yang keramat, tapi malah hari yang mulia. Jangan terbawa pikiran-pikiran sing mboten wonten dasaripun. Pemana Jumat kliwon niki medeni mboten. Nek kalau panjenengan wis nyekel agama Islam, tidak ada pengertian seperti itu. Jumat adalah hari yang mulia, yang dimuliakan. Itulah kenapa hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu agungnya hari Jumat. Jadi tadi masih ada iman dan Islam dalam hati kita, dalam sanubari kita, itu yang kemudian menjadi dasar kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang telah membawa agama Islam untuk kita, membawa Al-Qur'an, membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti sampai nanti akhir hayat kita. Makanya Quran berkali-kali memberi pesan wejangan welingan kepada kula panjenengan. Banyak sekali ayatnya, tidak cuma 1-2, banyak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali jenengan mati, ojo wani mati, jangan mati dulu nek urung netepi agama Islam. Niku pelinge pesan dari semua nabi. Itu bukan hanya di Quran, di kitab-kitab sebelumnya pun nabi-nabi yang lain, nabi-nabi kita yang lain juga sama pesannya. Nabi Yakub kepada anak cucunya pesannya sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali tunduk menjadi muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu panjang disami kepada anak cucu pesannya sama. Nanti anak cucu nanti ketika bapakmu simbahmu mati, nanti kamu menyembah apa? Gitu. Ma ta'buduna min ba'di, itu pesannya Nabi Yakub kepada anak cucunya yang 12 suku itu seperti itu. Kalau ini saya bapakmu mati, nanti kamu menyembah apa, begitu. Jadi kalau panjenengan kudune khawatir nanti anak kita akan agamanya apa,
nanti menyembah apa dibanding kita khawatir nanti anak kita makan apa, anak kita nanti jadi apa, pegawai apa, gitu. Itu hal-hal yang duniawi seperti itu yang tidak abadi harusnya jangan menjadi perhatian kita. Yang kita gateki kita perhatikan adalah nanti anak kita, menantu kita, cucu kita setelah kita mati, mereka akan menjadi penyembah apa? Penyembah Allah atau penyembah selain Allah, naudzubillah. Penyembah jabatan, penyembah harta, penyembah pangkat. Nek sekedar kulo panjenengan mungkin cinta dunia lah katakanlah kasaran yang temu nggih. Mencintai jabatannya, mencintai hartanya. Itu mungkin masih mending walaupun dosa. Tapi kalau sampai menyembah niku loh, yang selainnya Allah itu nanti menjadi celaka dunia akhirat. Nek katakanlah anak putu kulo panjenengan kaya agamane mboten sae, lebih nyintani, mencintai dunyane. Itu masih mending. Ini jangan sampai mereka itu nanti ketika kita mati menjadi orang yang bukan muslim, bukan mukmin, naudzubillah. Menjadi musyrik, pindah agama, naudzubillah toh. Itu nanti dampaknya apa? Di hari kiamat tidak akan pernah ketemu dengan kita lagi. Karena kata Al-Quran, kulo panjenengan hanya akan bertemu dengan simbah kita, bertemu dengan mbah buyut, dengan bapak ibu kita yang sudah meninggal, nanti bertemu dengan anak kita, cucu kita yang sudah meninggal nanti, ya kita meninggal dulu barangkali. Hanya ketika kita seiman. Nek mboten seiman orang bakal ketemu mungkin tengah akhirat niku. Jadi orang kafir menika saniki masih kafir dengan kekafirannya. Sekarang ketemu dengan anak mereka, dengan istri mereka, simbah mereka, ya wis di sini saja, pol di dunia. Nanti di akhirat nggak akan ketemu lagi. Ini kalau panjenengan selama imannya sama, Islamnya sama, anak kita sampai ibu kita sama-sama muslim, kita dengan mbah moyang kita sama-sama muslim, nanti di akhirat pasti ketemu, ya, ketemu dengan mereka. Dan nanti umurnya di sana sama, ya. Jadi simbah kita, cucu kita nanti di sana umurnya sama dengan wajah yang di kisaran umur yang sama. Jadi katanya pernah ada Nabi pernah bersabda kepada seorang nenek-nenek, nanti di sana tidak ada nenek-nenek. Itu nenek itu menangis. Berarti saya tidak masuk surga, kanjeng Nabi. Tidak, bukan seperti itu. Maksudnya adalah nanti ketika di akhirat semua orang itu umurnya sebaya, sama, yaitu di kisaran 33 tahun semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang kecil, begitu tidak ada. Itu pengertian seperti itu. Nah, kalau kita sama-sama muslim, ya, kita nanti akan bertemu dengan semua saudara kita, baik yang sudah lewat ataupun yang akan datang, begitu. Sama semuanya, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada panjenengan semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan hak tuqatihi, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita semua. Sama semuanya, saya tadi menyitir surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Itu perintah Allah ketika kita menghadapi masalah, ya, menghadapi problematika hidup yang mungkin dari yang ringan sampai yang berat. Apa resepnya kata Quran? Mintalah tolong kepada Allah bisabri wasalah, dengan tetap sabar, dengan tetap tawakal, dan juga tetap menjalankan sholat. Nah, ini kan kalau kita lihat fenomena di banyak di banyak kejadian, orang ketika sakit, ketika ada masalah, tapi justru malah dia lalai dengan sholatnya, gitu. Atau mungkin ketika dia ada masalah, tidak sabar mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan aturan Allah, gitu. Wis mentok dalane ora nemu obat ke dukun misalnya, toh. Berarti itu kan malah tidak sabar tapi mencari sarana kepada yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi makanya perintah Allah ketika ada masalah, menghadapi problem hidup yang berat,
tetaplah wasta'inu bisabri wasalah, tetaplah sabar dan juga jangan sampai kelupaan dengan lalai dengan sholat kita. Wa innaha laqibiratun illa al khosyin, akan tetapi sholat kula panjenengan nggih jamaah sedaya itu sangat berat sekali untuk kita melaksanakannya secara khusyuk. Jadi banyak orang yang melaksanakan sholat 5 waktu atau mungkin ditambah lagi dengan berjamaah, tambah dengan sunnah-sunnahnya. Tapi tetap kulo panjenengan jangan sampai ketika sholat mengabaikan kekhusyuan, tumakninah. Makanya kemudian Nabi pernah bersabda, jamaah semuanya, kulo panjenengan bisa juga kadang-kadang ketika sholat niku diwastani disebut orang yang paling jelek dalam hal kejahatan mencuri. Arti kulo panjenengan sholat ning malah kaya maling, naudzubillah. Jadi ada pencuri, dan sejelek-jeleknya pencuri, ya, ada pencuri, tapi ada pencuri yang paling jelek. Dari sekian banyak pencuri apapun, ada pencuri yang paling jelek. Napa niku? Orang yang mencuri sholatnya. Nah, siapa itu? Orang yang dalam hal sholat itu tidak menjaga tumakninahnya. Dia mencuri sujudnya, dia mencuri rukuknya. Dalam arti rukuknya tidak disempurnakan, sujudnya tidak disempurnakan, dan juga tidak khusyuk. Ini kelihatannya remeh jamaah semuanya, tapi sangat menentukan bagaimana kualitas kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rukuk misalnya itu harus membentuk sudut 90 derajat, ya. Jadi lurus punggungnya sampai kemudian Nabi mengatakan ketika ada benda diletakkan di atas punggung kita ketika rukuk itu tidak jatuh saking lurusnya. Nabi juga seperti itu. Jangan sampai kalau panjangan belum jejak, belum lurus 90 derajat sudah berdiri lagi sami Allah. Ini berarti tidak menyempurnakan rukuknya. Itu berarti kalau panjangan mencuri salat kita, mencuri wujud kita, rukuk kita maksud saya. Begitupun sujud. Sama. Membentuk sudut 45 derajat, artinya lurusnya pantat kita, ya, itu lurus. Begitupun kepala kita benar-benar menyentuh dengan tempat sujud kita. Begitupun dengan kedua telapak kaki kita juga menyentuh tempat daripada sujud kita. Kalau sampai kita belum sempurna seperti itu, ya, malah mungkin saya nakanya orang Jawa mengatakan kadang-kadang guru jenggelit gitu, seperti kinjeng cewek, katanya orang-orang dulu mengatakan seperti itu. Jadi belum benar-benar meletak, sudah diangkat lagi. Berarti kalau panjang apa? Mencuri sujud dalam salat kita. Dan yang terpenting lagi adalah sama-samanya kita harus khusyuk. Nah, khusyuk itu dalam arti kalau panjenengan nek saged niku nggih, hati kita tertambah dengan Allah, paling boten kula panjenengan niku mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, kita tahu artinya maha suci Allah. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika Fatihah. Jadi kita juga tahu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dan seterusnya. Itu paling tidak seperti itu. Kalau susah ya berarti harusnya belajar kalau memang ada kesusahan. Sekarang begitu banyak sekali wahana kita belajar. Dengan buka di YouTube ataupun di Google Al-Quran dan terjemahnya, tinggal pilih file yang seperti apa, banyak sekali. Jadi tidak ada alasan kalau panjangan tidak mau belajar karena alasan macam-macam tentang terjemah daripada bacaan sholat, terjemah daripada bacaan Fatihah dan seterusnya. Jadi cuma tinggal bagaimana kemauan kita untuk belajar. Karena apa? Tadi menyangkut bagaimana kita menunjukkan kualitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang berat. Tapi kalau itu memang
merupakan kewajiban kita. Bagaimana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, alangkah baiknya seyogianya kita usahakan juga dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada tambahan pengertian sama semuanya di surat Al-Baqarah ayat 46, lanjutan dari yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita menjalankan khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk menika kula panjenengan seakan-akan ketika sedang menghadap kiblat, takbir, sujud, rukuk dan seterusnya, hati kita memposisikan seolah-olah Allah di hadapan kita. Begitu. Wa annahum mulaqu rabbihim, bahwa kita seakan-akan sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau panjenengan ketika sedang bertemu dengan pejabat mawon langsung dengan perasaan atau mungkin sikap yang sopan, sikap yang sempurna, yang tunduk, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang merupakan sesembahan kita. Makanya lebih dari itu. Ya kalau panjenengan ketika menghadap kiblat, salat itu posisikan seakan-akan kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sopan, tunduk, tawadhu. Makanya Nabi sampai pernah mengancam jangan sampai kita ketika sholat mendongak ke atas, itu haram hukumnya. Mboten parang kula panjenengan koyo seperti nantang dengan Gusti Allah. Ketika kita sholat mata tertuju kepada tempat sujud kita. Itu menunjukkan kita ketundukan, sikap sempurna, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi posisinya. Yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim, kula panjenengan seakan-akan sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara seperti itu akan menggiring kita, akan mengkondisikan kita untuk khusyuk dalam beribadah kepadanya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan ada keyakinan kita dalam hati kita, dalam dada kita, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'iman hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin, hamdal na'imin, hamdal syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, Allahumma fa'inda al-hisab wa najata minan nar. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Badallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar yadhkurkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن